Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang pendidikan agama dan budi dengan topik di bab yang kelima, yaitu jiwa lebih tenang dengan melakukan banyak sujud. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, materi kita tentang macam-macam sujud, saya yakin kita semuanya sudah pernah melakukan sujud. Benar apa tidak? Pasti pernah melakukan sujud, baik itu di dalam sholat, mungkin juga di luar sholat. Baik, langsung saja materi kita akan kita lihat. Ini peta konsep yang akan kita bahas bersama, bahwa sujud ada beberapa macam, diantaranya yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, dan yang ketiga adalah sujud tilawah. Pada konsep ini nanti kita semuanya akan mengetahui tentang pengertiannya, apa itu sujud sahwi, apa itu sujud syukur, apa itu sujud tilawah. Itu juga tentang sebab-sebabnya, kenapa melakukan sujud tersebut. Kemudian ada tata caranya serta hikmah di balik sujud dari tiga sujud tersebut. Anak-anakku semuanya, materi kita yang pertama adalah sujud syukur. Ya, nanti kita lanjutkan. Topik yang kedua adalah sujud sahwi dan yang ketiga adalah sujud tilawah. Kita mulai dari yang pertama. Baik, di topik yang pertama yaitu sujud syukur. Sujud syukur. Apa pengertiannya sujud syukur? Syukur itu adalah ungkapan atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang sudah berikan pada kita. Nah, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari bahaya. Kemudian sebabnya itu seperti yang sudah ada di pengertiannya, bahwa sebabnya yang pertama karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Adapun contohnya di dalam kehidupan sehari-hari bisa di mana saja, di keluarga, di lingkungan sekolah, atau mungkin di lingkungan masyarakat. Nah, seperti contoh di sini adalah Hamid menjadi juara pada lomba MAPSI cabang tilawah. Sesaat setelah pengumuman didapatkan, dia langsung melakukan sujud. Maka yang seperti ini adalah sujud syukur. Atau mungkin contoh kehidupan yang lain dalam kehidupan sehari-hari, mungkin mendapatkan hadiah dari orang tua, atau mungkin mendapatkan peringkat di kelasnya dan sebagainya. Nah, ungkapan itu bisa kita lakukan dengan cara melakukan sujud syukur. Nah, tata caranya bagaimana kita melakukan sujud syukur? Yang pertama adalah menghadap kiblat, kemudian niat untuk sujud syukur. Sujud seperti sujud dalam sholat, kemudian membaca doa dalam sujud tersebut, kemudian duduk kembali dan salam. Adapun doanya banyak versi, nah, nanti tinggal kalian bisa mempelajari di buku kalian masing-masing. Di sana ada yang pertama, sajadah wajhiya lillati khalaqahu wa samahu wa basarahu bi hauli wa quwwati. Ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian hikmahnya apa yang kita dapat daripada melakukan sujud syukur? Yang pertama, akan terhindar dari sombong, kemudian memperoleh kepuasan diri, kemudian merasa dekat dengan Allah dan memperoleh tambahan hikmah. Ini hikmah yang didapat dari melakukan sujud syukur. Ya. Hikmah dari sujud syukur adalah
terhindar dari sifat sombong, memperoleh kepuasan batin, merasa dekat diri kepada Allah, dan akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang itu lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud ini dilakukan dengan melakukan sujud 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Kemudian sebab-sebabnya dilakukannya sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti ruku, iktidal, atau sujud. Kemudian lupa akan jumlah rakaat sholat atau ragu-ragu. Kemudian lupa membaca doa qunut bagi yang biasa melakukan, dan kelebihan atau kekurangan jumlah rakaatnya. Ini sebab dilakukannya sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama ketika dilakukan sebelum salam. Selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud, kemudian membaca doa, kemudian duduk dari sujud disertai takbir, kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan sujud kembali, kemudian baca doa sama dengan sujud yang pertama, kemudian duduk kembali dan salam. Adapun bacaannya adalah Subhanaman la yanamu wa la yashu. Itu bacaan sujud sahwi. Nah, adapun hikmahnya melakukan sujud sahwi itu adalah manusia tidak boleh berlaku sombong, ya, karena manusia tempat salat dan lupa. Bisa jadi karena dia itu sholat lupa jumlah rakaatnya, itu menunjukkan bahwa manusia tempatnya salah dan juga lupa. Kemudian yang kedua, bisa menyadari akan kekurangan dan kelemahan dirinya, karena bisa jadi lupa ketika sholat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat saja dalam Quran ketika sholat atau di luar sholat, baik dia membaca sendiri atau dia mendengar dari orang lain. Nah, sebabnya jelas ada dua, yaitu pertama karena membaca ayat-ayat saja, dan yang kedua karena mendengar ayat-ayat saja. Nah, adapun ayat-ayat saja di Al-Quran ada 15 tempatnya. Yang pertama ada Quran surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Rahd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat ke-58, surat Al-Hajj ayat 18 dan 37. Kemudian ada surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 25 sampai 26. Kemudian surat Fussilat, surat Sajdah ayat yang ke-15, surat Fussilat ayat ke-38 ayatnya, surat An-Najm surat ayat yang ke-62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan surat Al-Falaq ayat yang terakhir atau yang ke-19. Nah, syaratnya untuk dilakukan sujud tilawah ini yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat dan menutup aurat. Rukun-rukunnya sujud tilawah yang pertama adalah niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali diawali takbir, duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud, kemudian salam. Nah, tata caranya pelaksanaan sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, yang dilakukan di luar sholat itu adalah yang pertama berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, sujud 1 kali, membaca doa, duduk sejenak dan salam. Nah, adapun bacaan doanya seperti halnya sujud syukur, ada yang baca sajadah wajhiyah lillazi khalaqahu wa samahu wa basyarahu bi hauli quwwati, atau yang lain
seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, pelaksanaan sujud tilawah di dalam sholat. Nah, pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat saja, atau ketika jamaah imam baca ayat saja, kita langsung sujud satu kali ketika sendiri, dan ketika imam, imamnya sujud, kita ikut sujud. Kalau tidak, ya tidak. Nah, setelah selesai sujud, kita langsung berdiri melanjutkan sholatnya. Terakhir, itu adalah hikmah pelaksanaan sujud tilawah, yaitu pertama dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati dan dari makna Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini materi kita tentang macam-macam sujud, mulai dari pengertian, kemudian sebab-sebabnya, tata caranya, dan hikmahnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari macam-macam sujud tersebut. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup dan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.